Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan kimia dengan reaksi pembatas. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai, perhatikan dulu analogi berikut ini. Kalian suka es krim bukan? Nah, kita analogikan untuk membuat 1 gelas es krim coklat, kita membutuhkan 2 sendok es krim, 1 buah ceri, dan 50 ml susu coklat. Lalu di rumahmu terdapat 8 sendok es krim, 6 buah ceri, dan 100 ml susu coklat. Pertanyaannya, berapa gelas es krim yang bisa kita buat? Kalau dilihat dari es krim, kita bisa membuat 4 gelas es krim coklat, karena 1 gelas hanya membutuhkan 2 sendok es krim. Kalau dilihat dari ceri, kita bisa membuat 6 gelas es krim. Dan kalau kita lihat dari susu coklat, maka kita hanya bisa membuat 2 gelas es krim. Kalau dilihat dari semua bahan yang tersedia, kita hanya bisa membuat 2 gelas es krim coklat. Karena hanya tersedia 100 ml susu coklat yang digunakan untuk membuat 2 gelas es krim coklat. Artinya di sini ada bahan yang bersisa, yaitu 4 sendok es krim dan 4 buah ceri. Dan susu coklat merupakan bahan yang habis terlebih dahulu. Kalau di dalam kimia ini disebut dengan reaksi pembatas. Artinya reaksi pembatas adalah bahan yang habis terlebih dahulu. Sekarang kita akan membahas perhitungan kimia dengan reaksi pembatas. Yuk! Nah, perhatikan contoh berikut ini. Apa zat reaksi pembatas pada reaksi 2 mol C3H8 dengan 5 mol O2 dalam reaksi C3H8 gas dengan O2 gas membentuk CO2 dan H2O. Untuk menyelesaikannya, kita harus melaksanakan beberapa tahap. Yang pertama adalah kita menuliskan persamaan kimia dari soal dan setarakan. Ini adalah persamaan reaksi setara untuk soal tersebut, di mana ada koefisien reaksi untuk O2 yaitu 5, CO2 3, dan 4 untuk H2O. Lalu langkah yang kedua, ubahlah semua satuan yang diketahui tiap zat dari soal ke satuan mol. Nah, kita buat dulu ya, mula-mula, bereaksi, dan setelah reaksi. Dari soal, sudah terdapat satuan mol untuk masing-masing zat. Nah, kita buat pada mula-mula, yaitu terdapat 2 mol C3H8 dan 5 mol O2. Sedangkan CO2 dan H2O belum ada. Kemudian, langkah berikutnya adalah bagilah masing-masing mol zat dengan masing-masing koefisiennya. Di sini perhitungannya sebagai berikut. Untuk C3H8 terdapat 2 mol dan koefisiennya 1. Maka kita bagi mol dengan koefisiennya 2 bagi 1 yaitu menjadi 2. Sedangkan untuk O2 jumlah molnya 5, koefisiennya 5. Maka 5/5 1. Kemudian, nilai hasil bagi terkecil disebut reaksi pembatas. Karena O2 memiliki nilai pembaginya paling kecil, maka inilah yang disebut dengan reaksi pembatas. Artinya, setelah reaksi, tidak ada lagi O2 yang tersisa. Sehingga, yang bereaksi seluruhnya yaitu 5 mol. Nah, lalu bagaimana untuk mencari mol masing-masing senyawa yang lain? Kita lihat
tahap berikutnya, yaitu kita hitung jumlah zat dalam mol yang ditanya dalam soal dengan menggunakan perbandingan jumlah zat sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita lihat untuk C3H8 molnya yaitu koefisien reaksi C3H8 per koefisien reaksi O2 dikali mol O2. Di sini lihat koefisien C3H81 O25 jadi 1/5 dikali mol O2-nya yaitu 5. Sehingga untuk C3H8 yang bereaksi adalah 1 mol. Kemudian untuk CO2 sama, jadi koefisien CO2 3/5 dikali 5 mol, sehingga didapat 3 mol. Begitu juga dengan H2O, sehingga mol H2 yang bereaksi adalah 4/5 dikali 5 mol, yaitu 4 mol. Sehingga setelah bereaksi, terdapat 1 mol C3H8 sebagai pereaksi yang bersisa. Pereaksi pembatas di sini adalah O2 dan CO2 yang dihasilkan adalah 3 mol dan H2O adalah 4 mol. Kemudian langkah berikutnya adalah ubahlah jumlah zat dalam mol yang ditanya ke dalam satuan yang diinginkan dalam soal. Apakah jumlah partikel, massa, volume gas, ataupun molaritas. Nah, untuk menyelesaikan perhitungan ini, ada 6 tahap yang harus kita lakukan agar perhitungan kita menjadi benar. Kita lihat contoh berikut ya. Contohnya, 108 gram aluminium dibakar dengan 160 gram gas oksigen untuk membentuk aluminium oksida Al2O3 menurut reaksi Al solid ditambah O2 gas menghasilkan Al2O3 solid. Berapa gram Al2O3 yang terbentuk dan berapa massa senyawa yang tersisa? Diketahui Al27 dan O16. Untuk penyelesaiannya, kita lakukan 6 tahap yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Pertama, kita setarakan dulu reaksi yang terbentuk. Sehingga reaksi setaranya adalah 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Reaksi sudah setara. Masih ingat kan ya bagaimana menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia? Lalu langkah kedua, kita akan mengubah data yang ada di soal menjadi satuan mol. Kita buat dulu mula-mula bereaksi dan setelah reaksi. Di sini terdapat 108 gram aluminium. Kita ubah menjadi mol, dia menjadi massa per mm. 108 dibagi 27, yaitu 4 mol. Mula-mula aluminium. Kemudian terdapat 160 gram oksigen. Kita ubah menjadi satuan mol. Mol O2 adalah massa per mm, yaitu massa per AR. Sehingga didapat 5 mol O2 pada mula-mula. Sedangkan Al2O3 belum ada. Kemudian kita akan mencari pereaksi pembatas dengan membagikan mol masing-masing dengan koefisien masing-masing. Nanti pembagian yang paling kecil itulah yang dikategorikan sebagai pereaksi pembatas. Perhitungan di sini untuk Al, di sini ada Al, mol dibagi koefisiennya yaitu 4/4 yaitu 1. Sedangkan untuk O2 5/3 yaitu 1,67. Karena pembagian mol per koefisien Al adalah yang paling kecil, maka aluminium adalah pereaksi pembatas. Dengan kata lain, setelah reaksi tidak terdapat lagi aluminium dalamnya.
sehingga seluruh mol yang ada bereaksi. Untuk menghitung mol O2 dan Al2O3 yang bereaksi, kita perhatikan perhitungan berikut ini. Untuk mol O2, kita gunakan koefisien reaksi O2 per koefisien reaksi Al dikali mol Al. Maka 3/4 dikalikan 4 mol, sehingga O2 yang bereaksi adalah 3 mol. Dan untuk Al2O3, 2/4 kali 4 mol. Terdapat 2 mol Al2O3 yang terbentuk. Sehingga setelah reaksi, terdapat sisa O2 yaitu 2 mol dan terbentuk Al2O3 sebanyak 2 mol. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan, yaitu massa Al2O3 terbentuk dan massa senyawa yang tersisa. Pertama, massa Al2O3 yang terbentuk, gunakan N dikali MM, di mana MM sama dengan mRL2O3, yaitu 100 gram per mol. Sehingga massa AlO2 yang terbentuk adalah 2 mol dikali 102 gram per mol, didapat 204 gram. Sedangkan senyawa yang tersisa tadi adalah O2 ya. Maka massa O2 yang tersisa adalah N dikali MM, di mana MM-nya adalah sama dengan mRO2, yaitu 32 gram per mol. Sehingga massa O2 yang tersisa adalah 2 mol dikali 32 gram per mol, didapat 64 gram O2 yang tersisa. Nah, bagaimana? Cukup mudah ya. Artinya, perhitungan ini akan bisa kita lakukan ketika kita menyelesaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Saya ulang lagi ya. Pertama, kita setarakan reaksi terlebih dahulu. Lalu, data-data soal kita ubah menjadi mol. Kemudian, kita akan menentukan reaksi pembatas dengan membagikan mol per koefisien masing-masing zat atau senyawa yang diketahui. Kemudian, pembagian mol dengan koefisien yang paling kecil, itulah yang disebut dengan reaksi pembatas. Untuk mol senyawa atau zat lain, kita gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau sudah didapat mol setelah reaksi, maka kita bisa ubah mol tersebut ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan. Apakah jumlah partikel, massa, volume gas, ataupun molaritas. Nah, bagaimana? Sudah dipahami ya? Nanti saya akan berikan satu soal agar anak-anak bisa mencobanya untuk menyelesaikan perhitungan kimia dengan reaksi pembatas ini. Materi hari ini sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.